Renungan diambil dari bukuku Dari Revolusi Iman Sampai Jalan ke Surga nomor 82. Kemerdekaan adalah anugerah. Setiap orang ingin dan senang bebas. Bebas mengemukakan pendapat, bebas menuntut hak, bebas hidup beragama, dan lain sebagainya. Adanya kebebasan berarti terlepasnya beban, hukuman, atau penindasan. Kita pada saat Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia selalu menyaksikan pembebasan para tahanan. Mereka yang sudah selesai menjalani masa tahanannya. Sanak saudari dengan sabar sudah menunggu. Pelukan hangat menyambutnya dengan sukacita dan dengan rasa lega. Dari dalam hatinya bergumam, "Selamat tinggal rumah tahanan, selamat tinggal masa silam yang kelam." Kala seperti itu, pintu terbuka ke masa depan yang lebih ceria, menuju cita rasa bahagia. Pasti dan pastilah kebebasan yang mereka terima itu sungguh-sungguh disyukuri. Kemerdekaan adalah anugerah. Setiap tahanan dari bangsa Israel pada zaman Yesus juga mengalami pembebasan, yaitu pada hari raya Paskah Yahudi. Pada saat Yesus pun Pilatus hendak membebaskan Yesus dari segala tuntutan karena tidak kedapatan satu kesalahan pun padanya. Tetapi rakyat berteriak menuntut agar Barabaslah yang dibebaskan dan Yesus yang dihukum. Matius bab 27 ayat 20. Barabas si penjahat dibebaskan. Yesus yang tidak bersalah dan orang baik dihukum. Yesus disalibkan di antara para penyamun. Seorang di antara dua penyamun yang disalibkan di kanan kiri Yesus dengan jelas mengungkapkan sikap pertobatannya. Yesus pun berkata kepadanya, "Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama aku di dalam Firdaus." Lukas bab 23 ayat 43. Pertanyaannya lalu, mengapa penyamun itu begitu gampang dijanjikan oleh Yesus Firdaus? Hal ini menyangkut soal bagaimana sesungguhnya hidup kekal bahagia itu dapat diraih. Banyak pendapat. Ada yang mengatakan kalau bisa hidup baik di dunia, maka di akhirat kita akan selamat. Ada pula yang mengatakan kalau kita taat pada aturan agama, kita akan bahagia di alam baka. Dan ada pula yang meyakini kalau tidak menyakiti hati orang, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Lalu bagaimana dengan keyakinan iman kita? Dalam kitab suci dikatakan bahwa bila kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah sebelum kita mati,
maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Bertobat bukan pertama-tama kita telah bersih tanpa berbuat dosa lagi, melainkan merombak cara pikir dan prinsip hidup kita, dan kita memilih Allah dalam diri Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita harus bertobat. Dan bertobat itu merupakan proses yang tanpa henti. Karena kita tidak kebal dari dosa sekalipun sudah dibaptis. Para biarawan-biarawati juga tidak kebal meskipun telah bergaul. Para imam juga walaupun sudah ditahbiskan, bukan berarti tidak lagi bisa berbuat dosa. Karenanya pertobatan bukan peristiwa sekali jadi, melainkan suatu proses yang harus terus-menerus dikembangkan. Kita percaya bahwa pertobatan adalah anugerah Allah. Namun pertobatan kita, seperti dalam cerita anak hilang, tidak sebanding dengan belas dan balas kasih Allah. Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Tuhan memberkati kita. Amin.